qimatuka qimatu ma anta mashghulun fih. Fa in ishtaghalta bid dunya fala qimata lak li'anna dunya kal jifah la qimata laha. Nasihat luar biasa daripada Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan qimatuka, nilainya dirimu itu. Kita mungkin pengen tahu nilai kita ini yang asli itu kayak apa. Kata beliau, kalau pengen tahu rumusnya gampang, ada rumusnya. Qimatuka, nilai dirimu itu qimatu ma anta mashghulun fih, yaitu tergantung nilai apa yang kamu sibukkan di dalam hidupmu. Fa in istaghalta bid dunya, sehingga jika ternyata kamu itu hanya sibuk dunia, dan dunia, sibuk dunia, akhiratnya hilang semua, sholatnya hilang, ngajinya hilang, sedekahnya hilang, fala qimata lak, maka kamu sedikit pun tidak memiliki nilai. Kenapa? Li'anna dunya kal jifah, karena dunia itu di mata Allah hakikatnya seperti bangkai yang hanya diperebutkan oleh anjing-anjing, dikatakan dalam riwayat. La qimata laha, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka juga Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu setara di mata Allah dengan satu sayapnya nyamuk, satu. Seandainya sama di mata Allah, dunia sama sayapnya nyamuk, masa kau kafiran, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air pun di dalam dunia tadi itu. Kenapa? Saking hinanya orang kafir. Kalau setara sama sayap nyamuk, udah dikasih minum itu. Tapi karena ternyata lebih hina dunia itu daripada sayapnya nyamuk, maka siapa yang mau nyari, ya dia dapat. Saking tidak berartinya dunia tadi itu. Bukan berarti kemudian ya seseorang meninggalkan dunianya secara total, ya enggak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu daripada dunia. Ya. Hanya saja kita tuh dilarang sibuk bingung terus terhadap dunia. Ya, karena orang itu, kata beliau, qimatuka qimatu ma anta mashghulun fi. Nilaimu, kualitasmu tergantung kepada apa kamu tuh selalu menyibukkan diri. Nah, kalau menyibukkan diri hari-harinya itu apa? Membantu orang, bekerja niatnya memberi nafkah, wah, jihad fisabilillah. Bekerja niatnya buat orang tua, buat istrinya, buat anaknya misalnya, itu jihad jadinya. Jadinya ibadah, jadinya pahala. Kesehariannya apa? Misalnya taklim atau mengajar, ya nilainya sesuai dengan apa yang disibukkan. Sampai kata ya Sayyidina Ali, seseorang yang bingung dengan dunia tadi itu, suruh setiap hari dunia, maka nilainya dia sama kayak nilai yang dikeluarkan dari perutnya. Kotoran maksudnya. Ya, sampai seperti itu. Jadi orang itu, kualitas seseorang tergantung apa yang disibukkannya ketika dia hidup di dunia tadi itu. Kalau baik, ya berarti dia nilainya baik. Kalau ternyata jelek, ya berarti jelek. Apapun itu ya. Kadang terkesan biasa, tapi ibadah seperti tadi itu. Ya, bekerja, mungkin banyak orang yang mengira kerja ya, tidak ada, bukan sholat, bukan ngaji. Padahal itu bisa bernilai ibadah. Justru kadang zahirnya ibadah, ya Masya Allah, ya misalnya ngajar, pengajian, majelis, atau lain sebagainya. Padahal tujuannya apa? Tujuannya dunia misalnya. Maka ada nilainya juga. Jadi tergantung apa tujuannya tadi itu. Kemudian Imam Ibn Athaillah mengajarkan kepada kita masalah istiqomah. Kata beliau, afdalu ma yatlubul abdu minallah an yakuna mustaqiman ma'ahu. Paling afdalnya yang diminta seorang hamba kepada Allah itu ketika dia minta supaya diberi istiqomah sama Allah. Istiqomah terus. Ya, istiqomah itu apa?
terus menerus di dalam ketaatan, ya, baik secara keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita diperintah oleh Allah untuk minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya, berikan saya petunjuk jalan yang lurus. Sehingga seorang hamba tersebut minta hidayah sama Allah, minta istiqamah. Diperjelas oleh beliau, maksudnya seperti apa? Wa huwa an takuna ma'allah fi kulli hal billadhi yardahu lak. Yaitu dengan kamu selalu bersama Allah di setiap keadaan. Yang mana hal tersebut bisa membuat Allah ridha kepadamu. Jadi istiqomah di dalam segalanya, di dalam ucapannya istiqomah, tidak ngomong kecuali yang jujur, tidak sumpah palsu, tidak menipu orang. Kenapa? Karena dia selalu merasa bersama Allah. Allah itu selalu bersama hambanya. Tapi hamba ada yang merasa bersama Allah, ada yang merasa jauh. Makanya kata Nabi apa? La yasrik sarik wa huwa mu'min. Tidak mungkin maling itu maling, tidak mungkin maling itu mencuri dalam keadaan dia beriman sempurna. Tidak mungkin, mesti imannya lagi down itu. Merasa jauh sama Allah, jadi tidak takut. Nah, istiqomah selalu merasa dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam apapun itu. Ya. Wa huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillah subhanahu wa ta'ala. Itu mengerjakan sesuai yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi terima daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala juga berfirman, ya, orang yang istiqamah itu luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, tapi tidak cukup ngaku. Karena kalau sekedar ngaku gampang, ya, Tuhan saya Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten di dalam keimanannya, terus iman tadi itu dibawa sampai mati. Apa yang didapatkan bagi orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Detik-detik menjelang sakaratul maut, menjelang mati, detik-detik menjelang meninggalkan dunia ini, keadaan yang sangat mengerikan bagi seorang. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan bagi hamba tersebut malaikat-malaikatnya. Apa tugasnya? Tugasnya malaikat mengatakan kepada hamba yang takut tadi itu, Allah takhafu, kamu tidak usah takut. Wala tahzanu, kamu tidak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dapatkan kabar gembira dengan surga yang selama ini Allah janjikan kepadamu. Kamu kan ngaji, kamu baca surga itu Allah siapkan buat orang mukmin, kamu bakal dapat itu. Dapat kabar gembira, selamat. Dikatakan la takhafu, jangan kamu takut. Maksudnya jangan kamu takut atas apa yang bakal kamu hadapi setelah matimu ini. Tidak usah takut, wis terjamin. Sudah terjamin, kamu istiqomah. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Maksudnya dari apa yang kamu tinggalkan. Istrimu, anakmu, keluargamu, orang tuamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini loh pengawalmu di dunia dan di akhirat. Orang yang istiqomah, ya, luar biasa. Ketika mungkin yang lain takut, orang yang istiqomah ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda setelah membaca ayat tersebut, qad qalahan nas, banyak orang yang membicarakan itu. Saya beriman kepada Allah, Rabbuna Allah. Tsumma kafara aktsaruhum. Tapi berapa banyak orang yang beriman tadi itu kafir dari keimanannya. Ya, ngakunya Islam, tapi dukun misalnya. Percaya kepada pemberi manfaat secara mutlak selain Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar juga menyatakan mereka yang istiqamah itu maksudnya apa? Yaitu orang yang sama sekali tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering dilupakan itu sebetulnya ada syirik yang samar, itu yang digampangkan. Syirik tapi khafi, yaitu apa? Yaitu amal li ajlin nas. Riya, amal untuk manusia. Salat tapi karena ada mertuanya misalnya. Salat tapi karena
ada siapanya misalnya ya, waduh ini saya ini masya Allah ya, ngaji biasanya cepet-cepetan, wah ini tartil ya, pelan-pelan. Nanti Allah ketika Allah membagi pahalanya, Allah bilang sama orang tadi tuh, loh kamu kenapa di sini? Ya Allah saya dulu ngaji. Iya tapi kamu ngaji buat fulan, minta pahalanya ke fulan itu, jangan ke saya. Karena kamu ngaji kan buat dia, minta. Jangan dari saya, kamu ngaji bukan buat saya kok. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, fastaqim kama umirta. Allah mengingatkan sama Nabi, istiqomalah ya Muhammad tentang apa yang diperintahkan kepadamu, istaqim. Karena Allah itu suka gitu loh. Allah itu suka hambanya yang istiqomah. Makanya istiqomah itu udah gampang. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha, yang terus menerus, konsisten. Setiap hari kayak gitu. Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Itu Allah suka. Misalnya setiap hari ya sebelum subuh sholat sunnah fajar hanya 2 rakaat. Bukan 10, bukan 20, tapi setiap hari. Setiap hari. Itu Allah jauh lebih suka daripada misalnya orang sholat, waduh ini saya harus qiyamul lail, sholat 20 rakaat, besoknya subuh aja ndak. Apalagi apa? Sholat sunnahnya. Jadi Allah tuh suka ahabul amali ilallah adwamuha, yang terus menerus. Wa in qalla, kata Rasulullah, hatta itu sedikit. Ngaji meskipun sedikit, tapi konsisten. Misalnya ngaji sehari berapa lembar, tidak apa-apa. Tapi setiap hari, setiap pagi berapa lembar. Makanya tidak gampang buat istiqomah itu. Sehingga dikatakan apa? Ya, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih unggul daripada 1000 keramat. Ya, kalau katanya ulama, kalau sekedar terbang, burung bisa terbang. Kalau sekedar jalan di atas air, ikan pun lebih cepat. Ya. Hanya saja apa? Ya, hanya saja karamah tadi itu dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau mengatakan man badzala lillahi sirfal wud saqallahu sirfal karam. Barang siapa yang mengucurkan, memberikan kepada Allah kemurnian cintanya, maka Allah akan memberikan murninya kemuliaan bagi hamba tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan cintanya kepada Allah, maka Allah akan membalas cintanya itu dengan berkali-kali lipat. Ya. Dan sebetulnya yang menarik, ketika ada orang cinta kepada Allah, itu bukti bahwasanya Allah cinta sama hamba tersebut. Jadi sebetulnya tidak mungkin orang itu bisa merasakan cinta, senang kepada Allah, kecuali karena Allah cinta kepada dia. Ya, seorang sahabat itu pernah bilang, dulu saya kira itu cinta seorang hamba kepada Tuhannya itu muncul dari hambanya dulu. Hambanya cinta kepada Allah, baru Allah cinta. Ternyata keliru. Ternyata cinta antara hamba dengan Allah itu bukan dari hamba kepada Allah, tapi dari Allah dulu cinta hambanya, baru Allah jadikan hamba tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang cinta sama Allah itu tidak sembarangan. Maksudnya apa? Itu hal yang luar biasa. Makanya ketika orang, Allah Ta'ala berfirman apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah dulu yang cinta kepada mereka, baru wa yuhibbunahu, baru mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah cinta sama hambanya, Allah jadikan hamba tersebut cinta sama Allah, bukan sebaliknya. Sehingga kalau kita pengen lihat Allah cinta tak ya sama saya, ya kita lihat kita cinta tak sama Allah. Karena seukuran itulah bahkan Allah jauh lebih cinta daripada ukuran tersebut. Ya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi apa?
Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka dia telah mengumandangkan perang bersamaku. Ya, sampai pada hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama hamba tersebut, ya, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya. Makanya wali itu dengarnya bisa melebihi normal, melihatannya, langkahnya, pegangannya. Ya. Walain sa'alani la'utiyanah. Kalau minta langsung tak kasih, minta perlindungan langsung tak lindungi. Ya. Jadi kalau misal dia jalan kepadaku jarak 1 dhira', ya, saya akan mendekat kepadanya jauh lebih dekat lagi. Jika dia mendekat kepadaku dengan jalan kaki, saya mendekat dengannya dengan lari. Jadi ketika ada hamba itu ingin dekat sama Allah, Allah itu jauh lebih mendekat dengan hamba tersebut. Cinta luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan bagian daripada mahabbah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.